Sudah menjadi rahasia umum apabila pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan sangat dipengaruhi oleh restu dari konglomerat tajir bernama Andi Samsudin Arsyad alias Haji Isam. Dukungan dari Sang Haji menjadi kunci penting dan modal berharga untuk memenangkan kontestasi. Pada perhelatan Pilkada 2024 kali ini, setidaknya beberapa tokoh penting yang didukung oleh Haji Isam memenangi suara di beberapa daerah di Kalimantan Selatan hingga Sulawesi. Lantas, siapa saja mereka? Pertama ada nama Ernalisa Halabi yang maju di Pilkada Banjarbaru 2024 berpasangan dengan Wartono. Paslon ini diusung oleh koalisi 13 partai politik, yaitu Gerindra, PAN, Golkar, Nasdem, Gelora, PKS, Garuda, PDIP, PBB, PKB, Demokrat, PSI, dan Perindo. Nama Ernalisa Halabi sebelumnya tak pernah diperhitungkan dalam peta politik Banjarbaru. Meski tak diunggulkan, Lisa Halabi mendapat dukungan langsung dari Andi Samsudin Arsyad atau Haji Isam. Fotonya bersama Haji Isam dan mantan pejabat Pemko Banjarbaru Rustam Effendi menjadi bukti dukungan Sang Haji Batubara untuk paslon ini. Perlu diketahui, Lisa Halabi merupakan kakak dari Timothy Savitri, pengusaha di bidang pertambangan, agrobisnis hingga properti. Timothy Savitri juga merupakan rekanan bisnis Haji Isam dan pernah ikut mendampingi Haji Isam ke Shanghai dalam rangka penandatanganan perjanjian kerjasama antara Jonin Group dan Sani Group terkait pesanan 2000 unit ekskavator senilai sekitar 4 triliun pada 26 Juni 2024. Ribuan alat berat ini akan digunakan dalam mega proyek food estate di Merauke. Kedekatan sang adik dengan Haji Isam ditengarai menjadi salah satu alasan mengapa Haji Isam mendukung Lisa Halabi. Lisa bahkan mampu mendatangkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang dikenal bertarif fantastis untuk datang ke Banjarbaru. Lisa Halabi dan Wartono awalnya akan menantang petahana Aditya Mufti Arifin yang berpasangan dengan Said Abdullah sebelum keduanya akhirnya didiskualifikasi oleh KPU karena pelanggaran administratif sebulan sebelum pencoblosan. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru secara resmi membatalkan pencalonan pasangan Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. Pembatalan ini mengacu pada surat rekomendasi yang diberikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Walaupun telah didiskualifikasi, wajah keduanya masih ditampilkan di surat suara. Namun, siapapun yang mencoblos mereka dianggap suara tidak sah. Ketiadaan kota kosong seperti ini membuat pemilih tidak memiliki pilihan lain selain memilih Lisa Wartono atau suaranya dianggap tidak sah. Uniknya, jumlah suara tidak sah mendominasi di lebih dari 400 TPS mencapai 78.322 suara. Sementara itu, Lisa Wartono hanya meraih 36.165 suara. Fenomena menarik terjadi di pemilihan wali kota Banjarbaru. Suara tidak sah mengungguli suara pasangan Lisa Wartono. Tingginya suara tidak sah ini dikarenakan banyaknya warga yang mencoblos pasangan Aditya Said yang telah didiskualifikasi oleh KPU Kota Banjarbaru. Meski hanya sekitar 30% warga yang memilih paslon ini, keduanya tetap dianggap menang. Berpindah ke Pilgub Kalsel 2024, dua pengusaha batubara, Muhyiddin dan Hasnur Riyadi juga mendapat dukungan dan restu dari Sang Haji Batubara. Keduanya diusung 5 partai, yaitu PAN, Demokrat, PSI, Perindo, dan PKS. Lawan mereka adalah Rodatul Janah dan Rozani yang diusung oleh 5 partai, yaitu Golkar, Nasdem, PDIP, PKB, dan Gerindra. Rodatul Janah atau Acil Odah merupakan istri dari Sabiri Nur, mantan gubernur Kalsel 2 periode. Muhyiddin merupakan petahana yang berlatar belakang pengusaha batubara dan pernah menjabat sebagai wali kota Banjarmasin. Sementara Hasnur Riyadi juga merupakan pengusaha dan bagian dari keluarga besar Hasnur. Ayahnya, Abdul Somad Soleman atau Haji Leman, merupakan pengusaha besar pemilik Hasnur Group yang bergerak di sektor utama pertambangan batubara. Foto mereka bersama Haji Isam yang diambil pada 23 April 2024 ini menjadi bukti bahwa dukungan dan restu Haji Isam telah diberikan kepada mereka untuk Pilgub Kalsel 2024. Dari hasil real count, Muhyiddin dan Hasnur Riyadi meraih suara hingga 83,6%. Dengan hasil ini, Muhyiddin dan Hasnur Riyadi dipastikan menang dan melenggang sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalsel untuk periode mendatang. Pada Pilkada Tanah Bumbu 2024, Andi Rudi Latif yang berpasangan dengan Bahsanuddin juga telah mendapatkan dukungan dari Haji Isam. Andi Rudi Latif sebelumnya merupakan wakil Bupati Kota Baru 2021-2024. Pada 2010 hingga 2013, dirinya pernah bekerja di perusahaan Haji Isam, PT Jonin Baratama. Sementara wakilnya, Bahsanuddin, merupakan anggota DPRD Tanah Bumbu 3 periode dari tahun 2009 hingga 2024. Pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra,
PKS, PKB, PAN, Demokrat, Nasdem, Golkar, dan PDIP ini menang telak melawan kotak kosong dalam perhitungan sementara di Pilkada Tanah Bumbu. Dukungan Haji Isam juga ditujukan kepada pasangan Rahmat Trianto dan Muhammad Jazuli yang bertarung di Pilkada Tanah Laut. Mereka juga didukung 6 partai politik, yaitu Gerindra, PDIP, PAN, Demokrat, Nasdem, dan PKS. Duet mantan komandan distrik militer dan politisi yang didukung Haji Isam ini mencatatkan kemenangan dengan raihan suara mencapai 57,13%. Pertemuan para calon bupati bersama Haji Isam yang diunggah Basanuddin di Instagram menunjukkan bagaimana kedekatan mereka dengan sang konglomerat. Dalam foto tersebut, ada Syamsul Rizal yang maju di Pilkada Hulu Sungai Tengah, Nur Rifani yang maju di Pilkada Tabalong, dan Abdul Hadi yang maju di Pilkada Balangan. Selain itu, ada juga Ja'far yang maju di Pilkada Hulu Sungai Selatan. Hasilnya pun menarik, hampir semuanya memenangkan pemilu, kecuali Ja'far yang kalah di Pilkada Hulu Sungai Selatan. Sementara Syamsul Rizal meraih 50,95% suara di Hulu Sungai Tengah, Nur Rifani meraih 44,87% suara di Tabalong, dan Abdul Hadi yang menang telak melawan kotak kosong sebesar 92,39% suara di Balangan. Di luar Kalimantan Selatan, Haji Isam juga menunjukkan keberpihakannya kepada Siti Rahmawati yang maju di Pilkada Poloman, Sulawesi Barat. Pada sebuah foto yang diambil pada 11 Juni 2024, nampak Siti bertemu dengan Haji Isam dan Panji, anak dari Tommy Winata. Dalam pertemuan itu, ketiganya berbicara banyak hal, termasuk niat Haji Isam untuk berinvestasi di daerah tersebut. Selain nama-nama yang telah disebutkan, beberapa keluarga Haji Isam yaitu kakak dan sepupu juga ikut bertarung di pilkada kali ini. Sebut saja Muhammad Rusli yang maju di Pilkada Kota Baru dan sukses memperoleh 45,33% suara. Andi Sudirman Sulaiman yang maju di Pilgub Sulawesi Selatan dan meraih kemenangan sebesar 76,34% suara. Hingga Andi Asman Sulaiman yang meraih 49,88% suara di Pilkada Bone 2024. Perhelatan pemilu di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mengalami suatu fenomena unik namun juga ironi. Pasangan nomor urut 01, Ernalisa Halabi dan Wartono, yang menjadi satu-satunya kandidat yang tersisa, kalah dari suara tidak sah di sejumlah tempat pemungutan suara. Namun, meski suara tidak sah unggul, Lisa Halabi dan Wartono tetap dianggap menang karena ketiadaan opsi kota kosong. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa mekanisme kota kosong tidak dijalankan di daerah ini? Dan bagaimana rekam jejak para calon wali kota Banjarbaru ini? Pilkada Banjarbaru 2024 awalnya diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan Ernalisa Halabi dan Wartono yang diusung koalisi gemuk 13 partai politik, yaitu Gerindra, PAN, Golkar, Nasdem, Gelora, PKS, Garuda, PDIP, PBB, PKB, Demokrat, PSI, dan Perindo. Sementara lawannya adalah pasangan Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah yang diusung oleh 4 partai politik, yaitu P3, Umat, Buruh, dan Hanura. Muhammad Aditya Mufti Arifin adalah pengusaha tambang batubara dan politisi yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI 2 periode. Aditya Arifin juga merupakan anak dari Rudi Arifin, mantan gubernur Kalimantan Selatan 2 periode. Aditya tercatat sebagai komisaris di beberapa perusahaan seperti CV Aditama Mandiri, PT Raja Wali Angkasa Putra, PT Bara Aditama, dan PT Bumi Surya Abadi. Kiprahnya di industri pertambangan membuatnya dipercaya memegang jabatan sebagai Wakil Ketua HIPMI Kalimantan Selatan pada 2007. Pada Pilkada Banjarbaru 2020, Aditya yang maju berpasangan dengan Wartono menang dan sukses menduduki kursi wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru 2021-2024. Kali ini, Aditya menggandeng Said Abdullah, seorang birokrat senior dengan jabatan terakhir sebagai sekretaris daerah kota Banjarbaru. Aditya Arifin menjadi tokoh dengan elektabilitas tertinggi dalam beberapa survei. Hasil survei LSI misalnya menunjukkan sebanyak 56,9% masyarakat mendukung dan memilih Aditya untuk kembali memimpin kota Banjarbaru di periode selanjutnya. Di sisi lain, Ernalisa Halabi dan Wartono muncul sebagai penantang sang petahana. Nama Ernalisa Halabi sebelumnya tak pernah diperhitungkan dalam peta politik Banjarbaru. Dirinya tercatat sebagai kepala subbagian kesejahteraan di lingkungan pemerintah kota Banjarbaru sebelum akhirnya memutuskan pensiun pada 10 Juni 2024. Selain itu, Erna dan keluarga besarnya mendirikan Yayasan Abdul Aziz Halabi yang berfokus pada pendidikan, sosial, dan keagamaan.
Menariknya, Lisa Halabi kemudian berpasangan dengan Wartono, yang tidak lain adalah pasangan Aditya di periode sebelumnya. Meski tak diunggulkan dalam pertarungan elektoral kali ini, Lisa Halabi mendapat dukungan langsung dari Andi Samsudin Arsyad alias Haji Isam. Foto Lisa Halabi bersama Haji Isam dan mantan pejabat Pemko Banjarbaru, Rustam Effendi, menjadi bukti dukungan sang Haji Batubara untuk paslon ini. Restu dan dukungan sang konglomerat pemilik Jolin Group merupakan modal besar bagi para politisi Kalimantan Selatan untuk memenangkan kontestasi. Hampir semua yang didukung Haji Isam menang baik di tingkat daerah maupun nasional. Sebut saja Syahbiri Nur, Muhyiddin, Muhammad Rusli, hingga Jokowi dan Prabowo Subianto. Babak baru terjadi saat pasangan Aditya Arifin dan Said Abdullah didiskualifikasi KPU Kota Banjarbaru pada 31 Oktober 2024. Pembatalan pencalonan paslon 02 ini merupakan hasil tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu Kalsel terkait dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan oleh sang rival, Wartono. Pembatalan Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin, SHMH, dan Dr. Andes Haji Said Abdullah MSI sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024. Objek laporan yang dilayangkan Wartono ke Bawaslu Kalsel adalah jargon juara yang dipakai oleh petahana. Jargon tersebut dipermasalahkan Wartono karena melekat di berbagai program kegiatan pemerintahan Kota Banjarbaru. Di lain pihak, Aditya menyatakan keberatan dengan laporan tersebut. Aditya juga menyayangkan laporan itu ditangani langsung oleh Bawaslu Kalsel, bukan Bawaslu Kota Banjarbaru yang seharusnya lebih berwenang. Meski paslon 02 telah didiskualifikasi, namun berdasarkan rapat koordinasi antara KPU Kota Banjarbaru, KPU Kalsel, dan KPU Pusat pada 18 November 2024, alih-alih menggunakan mekanisme kota kosong, pelaksanaan Pilkada Banjarbaru 2024 tetap akan menggunakan surat suara dengan wajah dua paslon. Secara ideal, surat suara seharusnya menampilkan kota kosong jika hanya ada satu paslon. Namun, jika diskualifikasi terjadi mendekati hari pemungutan suara, KPU tidak diwajibkan untuk mencetak ulang surat suara dengan format kota kosong. Hal ini mempertimbangkan keterbatasan waktu, biaya, dan logistik. 4 hari berselang, terbit keputusan KPU nomor 1774. Salah satu isinya menyebutkan bahwa surat suara yang dicoblos pada paslon yang telah didiskualifikasi dinyatakan sebagai suara tidak sah. Ketua KPU Banjarbaru Dahtiar juga menyatakan skema kota kosong tidak berlaku pada Pilkada Banjarbaru 2024. Ia menyatakan surat suara dianggap tidak sah bila warga mencoblos paslon yang dibatalkan. Keputusan ini oleh beberapa pemerhati demokrasi dianggap menguntungkan pasangan calon yang tidak dibatalkan. Ketiadaan kota kosong membuat masyarakat tidak memiliki pilihan lain. Ketiadaan kota kosong juga membuat pemilihan umum berasa tidak demokratis, karena berapapun suara yang didapat, banyak ataupun sedikit, tetap membuat paslon 01 yang menang. Ini berbeda dengan mekanisme kota kosong, yang apabila kota kosong menang, maka pilkada akan diulang di tahun berikutnya. Hasil perhitungan suara pada 5 kecamatan sekota Banjarbaru yang berhasil dihimpun oleh Gerakan Masyarakat Banjarbaru mencatat kemenangan surat suara tidak sah sebesar 68,69%, sementara suara sah hanya meraih 31,40%. Hal ini menunjukkan bahwa suara tidak sah mendominasi Pilkada Banjarbaru. Menangnya suara tidak sah menunjukkan ketidaksesuaian masyarakat Banjarbaru terhadap calon yang diatur oleh KPU. Masalahnya, jika mengikuti aturan dari KPU, suara masyarakat tidak dapat tersalurkan dengan baik, karena banyak atau sedikitnya suara tidak mempengaruhi apapun. Lantas, untuk apa diadakan pemilu jika masyarakat tidak memiliki pilihan lain?